Bab 262. Tidak bisa menggerakkan. Melihat Yonar Yuan datang, warrior yang mendengus dingin, dengan pikiran yang digerakkan, pedang hitam yang berserakan tiba-tiba naik ke langit dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan diarahkan ke arah Yonar Yuan. Melihat cahaya pedang ini menyambar, pandangan mata Yonar Yuan menjadi gelap. Jika warrior yang membangkitkan roh senjata Dao, itu pasti akan menjadi bencana baginya. Mungkin warrior yang tidak bisa menguasai senjata Dao, tapi dia tidak berani bertaruh. Karena kekuatan perangkat senjata Dao terlalu menakutkan dan senjata Dao ini masih berupa pedang. Oleh karena itu, bahkan jika dia melanggar janjinya, dia tidak bisa membiarkan warrior yang membangkitkan semangat senjata Dao ini. Sayang sekali dia tidak bisa mendekati warrior yang sama sekali ketika dihadang oleh pedang hitam pekat. Tepat ketika dia akan melakukan keterampilan hitam tingkat langit lagi, gadis kecil melayang di atas kekosongan tiba-tiba membuka matanya. Saat gadis kecil itu membuka matanya, semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi sunyi dan mata mereka semua menatap gadis kecil yang sangat imut itu. Gadis kecil itu mengerjap, melirik ke arah kerumunan dan akhirnya jatuh pada warrior Yang. Setelah lama menatap warrior Yang, gadis kecil itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan muncul di warrior Yang dan kemudian berkata, "Apakah kamu yang membangunkanku?" Melihat roh pedang yang tampak seperti manusia di depannya, mulut warrior yang berkedut, bukankah ini terlalu mirip dengan manusia? Meskipun roh pedang di depannya hanyalah seorang gadis kecil, warrior yang tidak berani menganggapnya enteng dan langsung mengangguk. Melihat warrior yang mengangguk, gadis kecil itu dengan ringan menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Jiwa pedang tingkat 4, kecemerlangan niat pedang dan telah membangunkanku, kamu berhak menggunakan pedang hijau dan ungu. Apakah kamu tidak satu tubuh dengan pedang hijau dan ungu?" Warrior yang berkata dengan heran. Gadis kecil itu menatap warrior yang dengan tatapan kosong dan berkata, "Kamu bodoh, kamu bahkan tidak tahu ini. Aku adalah roh pedang dari pedang hijau dan ungu. Tentu saja kita adalah satu. Lalu kamu bilang aku bisa menggunakan pedang hijau dan ungu. Artinya aku bisa menggunakanmu." Warrior yang berkata dengan ekspresi aneh. "Apakah ada masalah?" Gadis kecil itu memandang warrior yang dengan mata terbuka dan bertanya. Setelah mendengar itu, warrior yang tersenyum pahit dan berkata, "Kalau kamu seperti ini, bagaimana aku menggunakanmu?" Kemudian, warrior yang menunjuk dan berdiri jauh dari pedang hitam, dikelilingi oleh Yonar Yuan, berkata, "Dia sangat kuat, tanpa senjata Dao, akan sulit bagiku untuk mengalahkannya." Gadis kecil itu melirik ke arah Yonar Yuan di lapangan. Ketika melihat Yonar Yuan, gadis kecil itu tiba-tiba mengerutkan kening, lalu menatap warrior yang lagi dan berkata, "Calon dewa pendekar. Calon kaisar pedang." Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak tahu ini, aku hanya tahu bahwa jika ingin mendapatkan tempat pertama dalam daftar peringkat Qingyun, kita harus mengalahkannya. Bisakah kamu membantuku? Apakah ada imbalannya?" Gadis kecil itu mengerjap. Mulut warrior yang berkedut. Apakah roh pedang ini benar-benar hanya roh pedang, bukan manusia? Ternyata masih ingin meminta manfaatnya. Monster aneh macam apa yang telah dia bangunkan? Bisakah kita menyelesaikannya dulu, lalu mendiskusikan masalah ini? Warrior yang menunjuk Yonar Yuan di kejauhan, sedikit tak berdaya. Gadis kecil itu melirik ke arah Yonar Yuan di kejauhan, lalu melihat ke arah warrior yang menganggukkan kepalanya dan berkata, "Dulu kaisar pedang rata-rata adalah anggota dewa pendekar. Aku harap kamu tidak akan lemah seperti kaisar pedang sebelumnya." Yah, aku hampir lupa.
dengan kekuatan alammu saat ini, aku khawatir aku tidak bisa mengayunkan pedang tubuh asliku sama sekali." Setelah selesai berbicara, dia langsung merentangkan tangannya, ekspresi tak berdaya muncul di wajah kecilnya. "Apakah kamu sangat menakutkan? Aku bahkan tidak bisa mengayunkan pedang." Warrior yang bertanya dengan curiga. Gadis kecil itu jelas tidak senang dengan kecurigaan Warrior Yang. Dia memelototi Warrior Yang dan kemudian dia gemetar dan berubah menjadi pedang yang tergantung di depan Warrior Yang. Pedang itu beberapa sentimeter lebih panjang dari pedang ungu dan pedang hijau kalem yang asli. Di kedua sisi pedang, satu sisi berwarna hijau tua dan sisi lainnya berwarna ungu tua. Di kedua sisi, banyak tanda aneh disulap. Jika dilihat dari bentuk pedangnya, orang biasa tidak akan pernah mengira bahwa ini adalah pedang ungu ke-10 di peringkat senjata Dao. Karena bentuk ini benar-benar tidak cukup menonjol. Melihat pedang ungu di depannya, Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya dan membanting gagang pedang. Pada saat ini, ada suara keras dari sisi yang berlawanan. Warrior yang melihat orang yang berdiri dan melihat pedang hitam yang semula di bawah kendalinya telah hancur berkeping-keping saat ini dan Yonar Yuan perlahan berjalan ke arahnya. Melihat pedang ungu dan hijau di tangan Warrior Yang, sudut mata Yonar Yuan melompat. Roh senjata Dao ini ternyata telah dibangkitkan oleh Warrior Yang dan dia secara sukarela dibangunkan oleh Warrior Yang. Warrior yang telah menguasainya, yang membuatnya sedikit sulit dipercaya dan tidak dapat diterima. Karena roh senjata setiap senjata Dao adalah orang yang sombong, jika ingin menguasainya hanya harus memiliki kekuatan yang kuat dan Warrior yang baru berada di alam bawaan. Pada saat ini, Warrior yang memegang pedang di kedua tangan dan perlahan-lahan mengangkatnya dan kemudian menunjuk Yonar Yuan dan tepat ketika Warrior yang sedang menjalankan energi hitam pada saat itu, ekspresi Warrior yang langsung berubah dan ada tatapan yang luar biasa di matanya. Karena dia mengetahui bahwa dia baru saja mengaktifkan energi hitam dari medan alkimia batin di tubuhnya langsung terkuras oleh pedang ungu. Ketika energi hitam dari diafragma memasuki pedang ungu dan hijau, itu seperti memasuki laut. Pedang ungu dan hijau itu tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Warrior yang barulah mengerti arti kata-kata gadis kecil itu. Jika dia ingin mengaktifkan senjata Dao ini, dengan penyimpanan energi hitamnya saat ini, itu tidak cukup. Melihat adegan ini, Tuan Yonar Yuan di sisi yang berlawanan terkejut dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak, tertawa sejenak, memandang Warrior Yang, matanya penuh main-main dan berkata, "Warrior Yang, kamu benar-benar bodoh, apakah kamu menggunakan senjata Dao dengan begitu mudah? Belum lagi kamu hanya di alam bawaan, tetapi jika kamu telah mencapai alam pemenang dan jika bukan karena metode khusus, tidak mungkin bagimu untuk mengaktifkan senjata Dao ini." Di atas tembok kota, Kumoki King dan Celestia dari Istana Bunga yang semula berwajah jelek pun ikut tertawa dan bekerja keras untuk membangkitkan roh senjata Dao ini. Namun pada akhirnya tidak mungkin menggunakan senjata Dao ini, sungguh ironis. Sebaliknya, Yuan Yu dan Shila King wajahnya serius, tidak dapat mengaktifkan senjata Dao. Apa yang akan digunakan Warrior yang untuk melawan Yonar Yuan dari alam pemenang? Pada saat ini, Yuan Yu bahkan ingin turun dan memberi tahu Warrior yang untuk menyerah, tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin, karena Warrior yang tidak dapat mendengarkannya. Sayang sekali. Di suatu tempat, Stephen Lee menggelengkan kepalanya dan berkata, alamnya terlalu rendah. Jika dia seperti Yonar Yuan, dia adalah setengah langkah menuju alam pemenang. Untuk mengubah sebagian energi hitam di dalam tubuh, dia mungkin dapat memacu pedang ungu ini, tetapi sayangnya, alamnya terlalu rendah.
Sayang sekali. Jerry Bai setuju untuk perkataan itu. Haha. Aku membangunkan roh senjata, tapi tidak bisa menggerakkannya. Sungguh ironis. Aku khawatir warrior yang sekarang dirugikan dan ingin mengaku kalah, kan? Aku juga berpikir begitu, jika itu aku dan aku pasti sangat frustrasi. Tanpa senjata Dao, warrior yang ini harus mati kali ini. Sayang sekali, Kaisar Pedang masa depan menghilang begitu saja di dunia ini. Oh, Kaisar Pedang, di wilayah selatan, selama ribuan tahun tidak pernah muncul seseorang yang mungkin akan menjadi Kaisar Pedang, tetapi malah bertemu dengan Dewa Pendekar. Harus aku katakan, warrior yang ini cukup sial. Pada saat mereka melihat warrior yang tidak dapat mengaktifkan pedang ungu dan hijau, orang-orang di bawahnya mulai menertawakan kembali. Untuk perbandingan antara warrior yang dan Yonar Yuan, pendekar hitam peringkat King Yun itu tentu saja lebih condong ke Yonar Yuan. Jika tidak, jika mereka condong ke arah warrior yang, bukankah itu sama dengan memukul wajah mereka sendiri? Di tempat itu, Yonar Yuan menatap warrior yang dengan canda dan cemoohan di matanya lalu berkata, "Warrior yang, aku tidak menyangka, kamu membangkitkan roh senjata ini, tapi tidak bisa menggerakkannya. Saat ini, hatimu pasti sangat frustrasi dan tertekan, bukan?" Berbicara tentang ini, Yonar Yuan menghela napas tiba-tiba berkata, "Ah, sayang sekali. Aku awalnya ingin melihat ini. Kekuatan senjata Dao sangat disayangkan, sekarang aku tidak bisa mendapatkan keinginanku." Benarkah? Warrior yang mencibir dan berkata dengan sinis, "Bukankah Yonar Yuan, Dewa Pendekar masa depan, yang bergegas menyerangku lebih awal?" Mendengar sarkasme warrior yang, mata Yonar Yuan menjadi dingin dan dia mendengus dingin, berkata, "Jangan memanfaatkan lidahmu, warrior yang, kamu bisa membuatku yang seorang Yonar Yuan sampai seperti ini, kamu harusnya bangga pada dirimu sendiri bahkan jika kamu mati sekarang." Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Karena kamu ingin melihat kekuatan senjata Dao, maka aku akan memuaskanmu." Setelah kata-kata itu dikeluarkan, warrior yang menutup matanya sedikit, menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan kemudian berkata, "Aku tidak tahu siapa kamu atau apa tujuanmu. Aku hanya ingin mengatakan, sekarang aku telah berada di titik hidup dan mati, jika kamu tidak meminjamkanku energi hitammu, maka hari ini akan menjadi hari kematian aku, warrior yang." Apa kartu truf terbesar warrior yang? Bukan jiwa pedang, bukan pula kecemerlangan niat pedang, melainkan pusaran pusat energi yang misterius. Warrior yang dapat mengalami perubahan yang mengguncang bumi dalam waktu singkat, justru karena pusaran pusat enek ini. Dalam beberapa kesempatan hidup dan mati, pusaran energi kecil inilah yang tiba-tiba membantunya mengubah bahaya menjadi kedamaian. Seperti yang dia katakan, dia tidak tahu asal dan tujuan pusaran energi kecil, tetapi dia tahu satu hal, yaitu pusaran pusat energi saat ini sama dengannya. Satu tubuh, dapat dikatakan bahwa mereka sekarang saling berbagi keuntungan dan kerugian. Tentu bukan berarti tanpa pusaran pusat energi, ia pasti mati di tangan Yonar Yuan. Sekalipun Yonar Yuan kini berada di setengah langkah menuju alam pemenang, tetapi lawannya masih agak mustahil untuk membunuhnya. Jika keduanya terus bertarung, kemungkinan besar mereka akan mengalami kerugian. Hasil kalah dari kedua belah pihak tentu bukan yang diinginkan warrior yang. Bagi warrior yang, peringkat King Yun pertama harus jadi miliknya. Jika demikian halnya, gunakan saja kartu truf yang paling kuat. Keheningan sesaat dan tidak ada pergerakan sama sekali di pusaran pusat energi kecil. Tepat ketika warrior yang hendak menyerah,
Energi hitam berwarna emas di kolam energi hitam di pusaran pusat energi kecil tiba-tiba berguling dan kemudian, seperti sungai besar yang meluap, energi hitam berwarna emas yang penuh itu menjadi ganas dari pusaran pusat energi kecil lalu menyembur keluar, lalu mengalir sepanjang meridian di tubuh warrior yang ke pedang ungu dan hijau di tangan warrior yang dengan aliran tetap dari energi hitam berwarna emas yang mengalir dari pusaran pusat energi, pedang ungu dan hijau ini secara bertahap menyala. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tiba-tiba tercengang. Bersambung.